Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashkar dan dalam sesi kali ini saya akan membahas tentang globalisasi dalam era permainan online. Nah, pertama-tama dulu nih, apa itu permainan video? Permainan video adalah permainan yang menggunakan interaksi dengan antarmuka pengguna melalui gambar yang dihasilkan oleh peranti video. Permainan video umumnya menyediakan sistem penghargaan, misalnya skor, yang dihitung berdasarkan tingkat keberhasilan yang dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam permainan. Nah, sekarang dari mana sih asal permainan video ini? Sejarah permainan video dimulai sejak awal 1950, ketika ahli komputer merancang permainan dan simulasi sederhana sebagai bagian dari penelitian mereka, atau untuk mengisi luang waktu atau waktu luang. Pada tahun 1960, profesor dan mahasiswa di MIT memainkan Tic-Tac-Toe 3D dan Moon Landing. Permainan tersebut dijalankan pada komputer seperti IBM 1560 dan menggunakan input kartu berlubang. Permainan video tidak menjadi populer sebelum tahun 1970 dan 1980. Ketika permainan arcade, konsol, serta meningkatnya kemampuan grafis komputer yang tersedia secara umum, sejak 1980-an, permainan video menjadi hiburan populer dan menjadi bagian dari budaya populer. Salah satu game pertama adalah Space War yang dikembangkan oleh ahli komputer. Permainan arcade awal dikembangkan dari tahun 1972 hingga 1978. Selama tahun 1970-an, generasi pertama konsol permainan dirilis, termasuk permainan Pong dan tiruannya. 1970 juga menjadi masa game komputer bingkai utama. Masa-masa permainan arcade adalah dari tahun 1978 hingga 1982. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih itu permainan online. Game online atau online games adalah sebuah permainan yang dimainkan di dalam suatu jaringan baik LAN maupun internet. Game yang berbasis elektronik dan visual yang memanfaatkan teknologi media visual elektronik dan game online menyediakan server-server tertentu agar bisa dimainkan. Game online tidak ada akhirnya, tidak seperti permainan-permainan lainnya. Nah, kalau ini mungkin sudah pernah didengar ya, bahwa hasil studi bahkan menunjukkan mayoritas aktivitas yang dilakukan masyarakat melalui smartphone, yaitu bermain game, 25%. Mereka rata-rata bermain game mobile dengan durasi 53 menit. Aktivitas lainnya yang dilakukan pengguna dengan smartphone yaitu bersosial media 17%, streaming video 12%, browsing 10%, hingga berbelanja online 7%. Nah, kalau dilihat dari kondisi sekarang nih, perkembangan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini membuat perubahan sosial dalam masyarakat seluruh dunia. Masyarakat Indonesia merupakan salah satu dari yang terkena dampak globalisasi dalam era permainan online ini. Hal ini memungkinkan mulainya memudar permainan tradisional lokal dan kesadaran untuk melestarikannya. Dalam suatu masyarakat yang menerima perubahan sosial cenderung akan memiliki dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat yang menerima perubahan sosial itu sendiri. Apalagi pada era perkembangan teknologi yang cenderung dinamis. Oleh karena itu, sepatutnya kita mewaspadai dan lebih memanfaatkannya secara bijaksana. Nah, berikut ini adalah dampak positif globalisasi teknologi informasi. Yang pertama, mempermudah dan mempercepat akses informasi yang kita butuhkan. Yang kedua, mempermudah dan mempercepat penyampaian atau penyebaran informasi. Yang ketiga, mempermudah transaksi perusahaan atau perseorangan untuk kepentingan bisnis. Yang keempat, mempermudah penyelesaian tugas-tugas atau pekerjaan. Yang kelima, mempermudah proses komunikasi tidak terhalang waktu dan tempat. Sekarang kita akan menjelaskan dampak negatif globalisasi teknologi informasi. Yang pertama, isu SARA, kekerasan, dan pornografi menjadi hal yang lumrah. Kedua, transaksi menjadi sangat mudah sehingga barang terlarang atau ilegal dapat beredar luas. Yang ketiga, banyak muncul cybercrime.
Dan sekarang kita akan masuk ke dalam bagian dampak permainan online terhadap perilaku remaja. Yang pertama adalah dampak sosial. Permainan online membuat mereka terkadang melupakan situasi dan kondisi di sekitar lingkungan mereka. Game telah dirancang untuk membuat kita kecanduan bermain, itu pun membuat kita untuk tidak berhenti dan selalu ingin memainkannya. Hal ini berpengaruh terhadap sistem pengendalian emosi dan agresivitas, yang mengakibatkan mereka mudah marah dan sulit bersosialisasi secara fisik atau face to face. Hal ini juga dapat membuat hubungan kekeluargaan jadi renggang, lalu membuat kita menjadi enggan berinteraksi dengan dunia luar atau introvert. Yang kedua adalah dampak kesehatan. Mereka juga akan mengalami gangguan kesehatan apabila mereka benar-benar kecanduan sehingga lupa waktu. Mereka pasti lupa makan dan bahkan lupa beristirahat. Ini dikarenakan karena mereka memiliki pemikiran bahwa bermain permainan online ini merupakan bagian dari istirahat. Masalah kesehatan yang kemungkinan dialami adalah eye strain, kelelahan pada mata, ambeien. Ini diakibatkan oleh duduk yang terlalu lama. Dan yang terakhir, carpal tunnel syndrome, yaitu penyakit yang diakibatkan tekanan dan ketegangan pada pergelangan tangan. Yang ketiga adalah dampak ekonomi. Bagi mereka yang sudah kecanduan game, mereka akan menghabiskan uangnya agar mereka dapat bermain, membeli uang virtual game yang digunakan untuk membeli peralatan, barang, senjata, dan bangunan dari suatu game online. Yang keempat adalah dampak pendidikan. Remaja yang kecanduan game online akan sulit untuk membagi waktu untuk bermain dan belajar, sehingga ia akan lupa terhadap tugas-tugas, sehingga mengakibatkan semangat belajar menurun dan nilai akademiknya juga ikut menurun. Nah, oleh karena hal tersebut, berikut ini adalah cara agar tidak kecanduan main permainan online. Yang pertama yaitu mengatur waktu belajar dan waktu bermain. Yang kedua, menabung uang untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Ketiga, membuat perencanaan hidup ke depan. Keempat, menyadari dampak negatif dan dari kecanduan game online. Kelima, berteman dengan orang yang baik dan memiliki tujuan hidup. Yang keenam, banyak melakukan ibadah. Dan yang terakhir, selalu berpikir positif dan menghindari malas-malasan. Nah, bagi yang merasa kecanduan nih, berikut adalah cara mengatasi kecanduan tersebut. Yang pertama, dengan melakukan aktivitas-aktivitas luar rumah seperti jalan-jalan, mendaki gunung, jogging, bermain sepeda, dan lain-lain. Yang kedua, dengan metode spiritual thinking, yaitu dengan mengalihkan energi dan gairah pelajar tersebut menuju hal-hal yang kreatif dan positif. Misalnya, jika mereka bisa kecanduan game, maka tentunya mereka juga harus bisa kecanduan belajar. Untuk melakukan hal itu, mereka juga memerlukan dukungan dari orang terdekat dan tersayang. Nah, selain dari hal tersebut guys, ternyata bermain game online itu punya dampak positifnya guys. Nah, sekarang berikut adalah dampak positif dari permainan online. Yang pertama, meningkatkan kerja otak. Bermain game online akan meningkatkan kinerja otak. Permainan ini membutuhkan konsentrasi tinggi. Kemampuan konsentrasi pemain game online akan meningkat karena mereka harus menyelesaikan beberapa tugas, mencari celah yang mungkin bisa dilewati, dan memonitor jalannya permainan. Semakin sulit sebuah game, maka semakin diperlukan tingkat konsentrasi yang tinggi. Yang kedua, mengajarkan sportivitas. Permainan dalam game online secara tidak langsung telah menanamkan nilai-nilai sportivitas dalam diri mereka. Mereka mematuhi peraturan permainan yang telah berlaku. Selain itu, bagi seorang yang kalah ataupun menang adalah hal yang biasa. Secara tidak sadar mereka dididik agar tidak sombong saat menang dan tidak pula untuk mudah menyerah saat mengalami kekalahan. Yang ketiga, mengasah kemampuan multitasking. Game online juga mengasah kemampuan multitasking. Permainan ini meningkatkan kesigapan anak karena membutuhkan skill yang baik. Saat bermain game, seorang harus berkonsentrasi penuh agar mata dan tangan bisa bekerja selaras. Dan yang terakhir, melatih cara kerja tim. Dalam bermain game online, kadang kita tidak hanya main sendiri, ada juga namanya tim. Dalam sebuah tim itu, kita butuh komunikasi, memulai hubungan yang konstruktif dengan rekan satu tim. Salah satu caranya adalah dengan memberi semangat dalam kondisi yang sulit.
Kerjasama dalam tim menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam permainan game online untuk mencapai kemenangan. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.